Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Ya, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang nggak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jeruk. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Ya. Tuhan aja memaafkan kok. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat syarat ke pengadilan. Rizik Syihab ini Pak, biang kerok Pak, selalu buat masalah Pak Prabowo. Selalu demo ke jalanan Pak, teriak-teriak, membuat teronar, kerusakan negara ini Pak. Banyak lagi masalahnya Pak. Selalu membuat kegaduhan di Indonesia Pak. Kalau bisa tangkap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video pidato terbaru dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang menurut saya ini sangat penting untuk kita dengarkan sama-sama, terutama orang-orang yang masih terus menyerang Pak Jokowi. Tonton video ini ya. Baik, kita langsung aja ke videonya, kita tonton sama-sama. Ini videonya. Ternyata bernegara itu, keyakinan saya dasarnya adalah beberapa hal yang fundamental. Yang pertama adalah kemampuan bangsa itu menghasilkan pangan. Karena itu kita hormati apa yang dilakukan oleh pemerintah sebelum saya. Semua pemerintah sebelum kita, dari Presiden Soekarno selanjutnya, punya jasa sampai kita berada di sini. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang,
Terus terang aja. Untuk apa sekarang saya, apa tuh istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul duwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi, tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah, aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam, tidak boleh maki-maki, ya kan? Tidak boleh sakit hati, tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Benar ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah ini kan perbedaan itu biasa, persaingan itu biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Iya kan? Saya ada juga yang Menko Polkam saya juga kan bukan orang Gerindra. Dia memang non partai. Tapi saya ambil satu. Yang saya ambil, saya yakin di dalam hatinya semua itu cinta merah putih, cinta tanah air. Cukup. Kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam video tersebut. Itu video pidato terbaru beliau beberapa hari yang lalu ke belakang. Di situ beliau membahas terkait masalah pemerintahan, kebangsaan, dan lain sebagainya. Ya, yang paling saya garis bawahi atas apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pidato tersebut bahwasanya ya kita harus menghormati pemerintahan yang sebelumnya. Karena berjasa untuk negeri ini yang membuat kita berada sampai saat ini seperti ini. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya kita semua itu memiliki kekurangan. Kemudian begitu juga dengan pemimpin, ada kekurangan. Jadi jangan menyerang, jangan membuli, jangan memfitnah dan lain sebagainya. Beliau jelas sekali mengatakan bahwasanya bukan membela Pak Jokowi secara personal, akan tetapi beliau mengatakan apa adanya. Itu yang paling saya garis bawahi dalam pidato tersebut atas apa yang beliau sampaikan. Walaupun di situ ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Jadi saya angkat video ini, saya up video ini, saya upload video ini supaya orang-orang yang masih detik ini sampai detik ini masih melakukan penyerangan terhadap Bapak Jokowi, membuli Bapak Jokowi, ya kan, menonton dan mendengarkan, melihat video ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya Indonesia adalah negara demokrasi. Di sini kita bebas menyampaikan pendapat, memberikan pendapat, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Sah-sah saja dong kita mengkritik kebijakan pemerintah, tapi dengan cara yang baik-baik. Setelah kita kritik, kita berikan solusinya seperti apa. Jangan membuli, jangan mencaci maki, jangan menghina, jangan memfitnah, apalagi mendobrak hukum. Kalau kita mendobrak hukum, kita akan berurusan dengan hukum.
Ya, hukum itu tidak perlu kita takuti, tapi kita taati dan kita patuhi. Kemudian, mulai saat ini, kalau ada hal-hal misalnya yang tidak baik, kita perbaiki sama-sama. Kalau misalnya ada hal-hal yang bengkok, kita luruskan sama-sama. Kita bangun negeri ini bersama-sama. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa menurut saya. Beda pendapat, kritik mengkritik, itu biasa menurut saya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kemudian saya melihat di sisi lain orang-orang yang masih sakit hati, yang dimana jagoannya kalah di Pilpres kemarin itu, kemudian mereka melakukan serangan ya untuk memisahkan Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Bapak Jokowi. Terus dilakukan adu domba. Namun kayaknya upaya mereka itu gagal. Kenapa? Karena Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah tahu, dan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu pernah mengatakan bahwa beliau dengan Bapak Jokowi itu tidak bisa dipisahkan. Beliau juga mengatakan di salah satu pidatonya bahwa betapa besar Bapak Jokowi itu menyiapkan saya. Artinya apa? Bapak Jokowi itu punya andil besar. Jadi seperti itu. Kemudian teman-teman, ini ada salah satu video dari netizen yang menanggapi Habib Rizik Syihab. Mari kita dengarkan dulu videonya seperti apa tanggapan netizen tersebut terhadap Habib Rizik Syihab. Ini videonya. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat seret ke pengadilan. Rizik Syihab ini Pak, biang kerok Pak, selalu buat masalah Pak Prabowo. Selalu demo ke jalanan Pak, teriak-teriak, membuat teronar, kerusakan negara ini Pak. Banyak lagi masalahnya Pak. Selalu membuat kegaduhan di Indonesia Pak. Kalau bisa tangkap Pak. Jangan karena dia jual agama Pak, dia bisa bebas seperti ini Pak. Saya setuju Pak, siapapun yang membuat masalah, korupsi, kerusakan, apapun itu harus ditangkap Pak. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bukan itu saja Pak, buat orang-orang, oknum-oknum ya, kelompok-kelompoknya Rizik Syihab Pak, yang selalu membeda-bedakan tentang agama, terus yang melarang orang agama lain beribadah, terus melarang pembangunan rumah ibadah lain Pak. Segera diadili mereka semua Pak. Kenapa? Karena mereka merampas hak setiap warga negara yang bebas beragama. Buat apa ketika kemiskinan teratasi, ini itu teratasi Pak, tapi ketika melakukan ibadah mereka tidak bisa dengan tenang. Tidak ada kesejahteraan dalam hati kita Pak. Tapi ketika kemiskinan dituntaskan, keadilan ditegakkan, Pancasila ditegakkan tinggi, lalu kebebasan beragama, beribadah tidak diganggu, maka itu akan menjadi kesejahteraan yang luar biasa untuk setiap warga negara Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia bukan negara satu golongan saja, bukan satu agama saja, tapi Indonesia milik kita semua. Indonesia lahir dari banyaknya perbedaan suku, etnis, ras, agama, budaya yang menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya setuju Pak Prabowo, tuntaskan orang-orang yang selalu meneriakan intoleransi. NKRI harga mati Prabowo Gibran. Cukup, Indonesia maju. kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh netizen dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab. Jadi bagaimana setelah kalian mendengarkan, ya, setelah kalian menonton video tersebut, setuju atau tidak, sepakat atau tidak atas apa yang disampaikan oleh salah satu netizen dalam video tersebut terkait menanggapi Habib Rizik Syihab? Kalau kalian setuju, silahkan kalian memberikan komentar. Kalaupun kalian tidak setuju, silahkan kalian memberikan komentar. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.